Halo semuanya, perkenalkan aku Della. Jadi di sini sekali lagi aku mohon maaf karena tidak bisa hadir di asistensi melalui Zoom meeting. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai problem section 9 untuk nomor 10 dan juga nomor 11. Nah, di mana di sini soalnya itu kita harus mengevaluasi atau menghitung setiap integral berikut, yaitu nomor 10 dan nomor 11 dengan cara yang termudah. Nah, di sini aku mau menjelaskan dulu untuk nomor yang 10. Jadi di nomor 10 ini untuk integral dari 2y dx min 3x dy mengelilingi suatu bujur sangkar yang dibatasi oleh x sama dengan 3, x sama dengan 5, y sama dengan 1, dan juga y sama dengan 3. Nah, di sini udah aku tanda-tandain. Nah, di sini itu x sama dengan 3. Nah, di sini x sama dengan 5, sini y sama dengan 1, dan di sini y sama dengan 3. Nah, jadi untuk penggambarannya di sini kita gambar dulu. Nah, di sini kan udah aku tandain ya titik-titik. Nah, berarti tinggal kita bikin garis aja. Nah, jadi kan kita dapat suatu bentuk yang namanya bujur sangkar kan deh. Nah, di sini. Nah, berarti kita tinggal nyari luas dari bujur sangkarnya ini. Nah, caranya gimana? Nah, jadi kita bisa mengacu rumus di buku BOAS. Nah, rumusnya itu bisa kita ikutin yang di persamaan 9.7. Nah, di sini untuk rumusnya itu untuk the line integral is counterclockwise around the boundary of area. Nah, jadi di sini kan kita udah punya persamaan integralnya ya di sini. Nah, berarti kita tinggal cocokin aja nih sama rumus yang ini. Nah, berarti untuk ini kan sama rumusnya dengan yang ini. Ini kan di sini pdx plus qdy. Nah, berarti untuk dy-nya ini merupakan huruf p, dan untuk 3x-nya ini merupakan q. Nah, setelah itu berarti tinggal kita turunkan aja nih. Ini kan di sini udah persamaan yang ini, berarti ikutin rumus yang sebelahnya. Nah, di sini kan do q per do x dikurang do p per do y ya. Nah, di sini kita tulis dulu sama dengan, nah di sini kan Q itu punya yang 3x, berarti turunan 3x per do x itu berarti turunannya itu sama dengan 3. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua yaitu satunya itu do p per do y. Nah, do p-nya itu punyanya si 2y, berarti 2y per do y sama dengan turunannya berarti tinggal 2. Oh, sorry, di sini aku kurang minus ya. Jadi di sini minus 3. Nah, selanjutnya dari gambar yang bujur sangkar ini kan kita ketahui nantinya nilai batas atas batas bawah untuk x dan y-nya. Nah, di sini kita bisa tulis untuk limitnya. Jadi limit yang untuk x-nya itu x sama dengan 3 untuk batas bawahnya sampai dengan x sama dengan 5. Ini bisa kita lihat di ini batas bawah, di sini batas atas. Nah, kemudian untuk y-nya, berarti y-nya itu tinggal y sama dengan 1, dan batas atasnya itu y sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih untuk batas atas batas bawahnya dan juga turunan dari masing-masing untuk yang persamaan yang tadi. Nah, berarti kita tinggal mengikuti rumus yang ini ya. Nah, tinggal kita tulis aja di sampingnya. Jadi di sini itu untuk batasnya si x, ini untuk batasnya si y. Nah, di sini tadi kan udah dapet nih do q per do x sama do p per do y. Nah, berarti tinggal min 3 min 2 dx dy. Nah, di sini kan untuk y tadi batasnya berapa? 1, 3, dan untuk x itu 3, 5. Nah, berarti di sini tinggal kita jumlahin dulu. Nah, selanjutnya kita integralin. Nah, pertama integralin yang dalamnya dulu untuk y-nya. Nah, berarti kan integral 5 ke y berarti kita naikin, jadinya tinggal min 5y, terus batas atasnya itu kita 1, 3, terus tinggal dx. Nah, selanjutnya kita masukin dulu angkanya 3, 5. Di sini kan min 5, ini kita masukin
angka ini ke sini dikurang angka ini ke sini. Nah, jadi min 5 dikali 3 min 5 dikali 1 dx. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, kita keren lagi jadi min 10 dx kan. Nah, habis itu ini kita integralin terhadap x, berarti tinggal min 10x, batas bawahnya 3, batas atasnya 5. Nah, berarti ini jadinya tinggal kita masukin min 10 dikali 5 dikurang dengan min 10 dikali 3 dengan min 20. Oke, hasilnya min 20. Oke, di sini aku mau menjelaskan soal dari nomor 11. Kan ini di sini ada persamaan integral dari x sin x min y dx ditambah x min y kuadrat dy. Nah, di mana c ini merupakan segitiga dari x, y pada bidang dengan titiknya itu 0,0, yaitu udah aku tandain di sini, terus 1,1 udah aku tandain juga di sini, dan 2,0. Nah, tandain di sini. Nah, jadi kan di sini gambar udah jadi segitiga kan. Nah, di sini kita untuk mencari luas integral dari segitiganya. Nah, untuk rumusnya itu masih sama, masih menggunakan persamaan 9.7 yang di buku Boas. Nah, di sini kan ada persamaannya. Nah, ini masih sama kayak tadi untuk x sin x min y dx, berarti di sini pakai persamaan yang tadi. Yang ini berarti ini punya yang P dan yang ini punya yang Q. Nah, di sini kita turunin lagi pakai yang ini karena nantinya kita pakai rumus yang ini. Nah, jadi untuk do Q per do X sama dengan X min Y kuadrat per do X. Nah, ini diturunkan terhadap X, berarti tinggal 1 aja kan. Karena di Y kuadrat ini tidak mengandung unsur X-nya, berarti tinggal yang ini aja, yaitu tinggal 1 turunannya. Nah, sedangkan untuk do P per do Y itu sama dengan X sin X per X sin X min Y per do Y. Nah, ini diturunkan terhadap Y, berarti tinggal min 1 karena X sin X ini tidak mengandung Y, jadi kita nolin aja. Nah, ini turunan min 1. Nah, kemudian untuk menghitung menggunakan rumus ini kan kita perlu tahu batas atas batas bawah dari X dan Y-nya kan. Nah, di sini kita lihat dari segitiga ini. Nah, di mana bisa kita gunain dari perpanjangan titik ini dan juga ini kan. Nah, di sini itu kalau garis yang ini itu bisa kita bilang dengan persamaan Y sama dengan X. Nah, di mana nilai persamaan Y sama dengan X ini bisa kita dapatkan dari rumus Y sama dengan MX plus B. Nah, sedangkan untuk yang persamaan ini bisa kita dapatkan menggunakan sama pakai rumus yang ini. Nah, kita bisa cari. Nah, misalnya untuk Y sama dengan, nah di sini kita tulis dulu 0,0, di sini 1,1 dan di sini 2,0. Nah, untuk di sini kan Y sama dengan MX. Nah, di mana M ini merupakan hasil delta Y dibagi dengan delta X. Nah, untuk delta Y-nya berarti kita pakai yang ini tadi, yaitu 1 min 0 min 1, untuk Y-nya 0 min 1 per untuk X min X1 nya yaitu 2 min 1 X plus B. Berarti hasilnya itu yaitu sama dengan, ini tinggal kita kurangin aja, berarti tinggal min X plus B. Nah, kemudian kita masukin di nilai Y sama X nya. Nah, dimana Y sama X nya tadi itu kan nilainya
Di sini 1,1 kan. Nah, berarti sini kita tulis y-nya sama dengan 1 sama dengan min 1 plus b. Nah, berarti nilai b-nya itu sama dengan 2 kan. Nah, berarti persamaan y-nya itu sama dengan min x plus 2. Nah, ini kita jadiin persamaan x sama dengan 2 min y. Nah, berarti di sini persamaannya x sama dengan 2 min y, sedangkan di sini x sama dengan y. Nah, berarti kita bisa justifikasi bahwa limit untuk x-nya ini, batas bawahnya yaitu x sama dengan y, dan batas atasnya itu x sama dengan 2 min y. Nah, sedangkan y-nya itu batas bawahnya itu sama dengan 0 dan batas atasnya itu sama dengan 1. Nah, di sini kita udah dapat limitnya. Nah, berarti tinggal kita masukin aja ke rumus yang teorema Green ini. Nah, kita tulis aja di sini untuk x-nya itu dari y sampai dengan 2 min y, sedangkan untuk y-nya yaitu sampai 0 sampai 1. Nah, kemudian kita langsung kurangin aja. Tadi kan do q per do x itu 1 dikurang dengan do p per do y itu 1 kan. Nah, di sini dx dy. Nah, selanjutnya ini kita tulis lagi y 2 min y 2 dx dy. Nah, berarti kan tinggal kita integralkan terhadap x-nya. Itu jadinya 2x batas bawah y dan batas atasnya 2 min y dy. Selanjutnya kita masukin ini, kita masukin ke sini, dikurang ini kita masukin ke sini. Jadinya 2 min y dikurang 2 y. Di sini dy. dy atau 4 min 4y dy. Nah, kemudian kita integralkan terhadap y, yaitu berarti min 2y kuadrat terhadap 0, 1, yaitu sama dengan dikurang dengan, nah ini kan habis 0 min, nah ini tinggal 4 min 2 kurang 0, berarti hasilnya itu 4 dikurang 2, 2. Selesai. Itu aja penjelasan dari aku. Untuk videonya nanti akan aku upload dan juga catatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja PC aku lewat WA atau Line. Thank you semuanya.